Ini kayaknya yang kayak abis liburan gua doang ini. Bali, Lombok, langsung nih. Mind Talks dari panggung Sun Power untuk acara Jarakarsa UPI. Give some love. Jadi perbincangan hangat di kalangan arsitek, desainer, investor, para pecinta atau pemerhati lingkungan. Karena apa? Konsep adaptive reuse ini bukan hanya soal melestarikan bangunan lama, tapi juga tentang bagaimana kita mengintegrasikan inovasi terkini untuk menciptakan sebuah ruang yang fungsional, berkelanjutan, dan tetap menghormati sejarah dari bangunan itu. Nah, apalagi di tengah krisis lingkungan gini ya, ini kan panas ya, dan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan, adaptive reuse ini tentunya menjadi sebuah solusi yang viral. Proyek-proyek mungkin awal-awal di perkotaan. Perkotaan itu kan sudah terdevelop. Artinya teman-teman akan dihadapkan pada tantangan-tantangan mendesain ulang satu bangunan yang sudah ada, klien-kliennya. Ya kan? Yang sudah ada nih, klien-kliennya itu minta tolong bikinin kafe, bikinin mall, bikinin hotel, betul? Nah, itu sudah ada di urban, di kota gitu. Nah, konsep adaptive reuse ini sebenarnya di Eropa itu sudah dilakukan dari sejak beres Perang Dunia Pertama. Jadi banyak sekali bangunan-bangunan yang karena Perang Dunia Pertama itu ditinggalin karena perang dunia. Nah, pada saat balik lagi, banyak bangunan-bangunan yang tadinya pabrik direvitalisasi lagi, menjadi berfungsi. Pabrik-pabrik, gudang-gudang. Some love, Kak Azizah. Give some love, Kak Kekeng. Give some love, Albertus Krisbandono. Guys, terima kasih Pak waktunya. Nah, acara pada siang ini tentunya tidak akan bisa terlaksana tanpa dukungan penuh untuk Mind Talks dari Sun Power. Kepada orang-orang awam, kepada Civitas Academy, kepada para profesional, triggernya bangunan Kodam, bangunan pemerintah direnovasi. Ruins yang ada itu diperkuat saja. Lah ya itu saya nggak tahu, tapi kan intinya titik temunya dicari lah. mereka memang cirinya Gen Z itu komunal, kolaboratif. Dengan era digital ini kita langsung bisa mengiklankan ke seluruh Indonesia. Overthinkingnya, aduh gimana ya kalau nanti desain saya jelek, gimana kalau ada orang yang jadi haters kita. Sebuah desain itu bukan bagus atau jelek, tapi yang ada tuh benar. Lalu untuk fabric, kita juga ada penggunaan fabric yang sustainable. Kalau di kota tua Jakarta dekat laut, lebih parah lagi. Lama-kelamaan memang AI ini bisa lebih cerdas. Saya jadi lebih mager, banyak hal yang disediakan di AI. Pasti ada ukurannya gitu. Karena kan nggak semua tuh harus kita kuasai. Harus mengalami tapi harus belajar. Belajar, betul. Prepare aja. Dari 18 jam yang kita punya, karena 6 jam kita tidur, kita bisa jadi punya komposisi yang kita prioritaskan untuk si excitement itu. Bersama Mind Talks, kita akan menyisir ruang visual dan ruang dengar Anda. Apa konsep adaptive reuse ini jadi ngetren? Apa karena kepaksa aja bangunannya udah pada ada, nggak ada lahan lain, atau gimana? Siapa yang mau mulai? Kok Kekeng dulu kali, mancing. Mancing kenapa jadi tren bro? Siapa sering dengar arsitektur green? Paham ya? Lagi tren ya, arsitektur green. Nomor satu yang udah pasti, kita ini selalu berpikir kalau arsitektur green itu memanfaatkan gedung itu menjadi hijau ya. Entah itu vertical garden, entah apapun lah, pokoknya banyak tanaman. Tapi seringkali kita lupa bahwa ketika kita membangun di lahan hijau. Jadi kita green arsitek atau enggak? Jadi banyak arsitek-arsitek itu salah. Membangun di tanah lapang, bikin bangunan. Terus dibilang ini kita arsitektur green. Nah itu jadi problematik baru di mana seharusnya arsitek hijau itu adalah menggunakan bangunan yang sudah ada
menjadi fungsi baru dan lebih kecil, hijaunya diperluas gitu ya. Itu yang kita harus belajar ke depannya adalah seperti itu, memperkecil bangunan, memperluas hijaunya, dan gedung itu sendiri harus recycle. Itulah makna yang saya dapat tentang bangunan hijau, Kang Indra, seperti itu. Nah, hari ini saya mengundang Pak Kriswandono ke sini, tentunya dia sangat pakar tentang gedung-gedung heritage yang zaman dahulu bisa difungsikan kembali dengan berbeda ya, diperbaiki berfungsi yang berbeda dan lebih dihijaukan. Mungkin bisa sedikit cerita mungkin Kang Indra. Iya, benar. Boleh, sebetulnya nanti kita akan ada slide yang pandangan Pak Kriswandono ya? Ya. Mengenai itu. Nah, tapi gua mau balik dulu nih. Ini artinya kan kalau mengenai adaptive reuse sendiri, tadi kan lu bilang trennya karena begitu. Ya. Kak Azizah ngelihat sebetulnya tren mengenai sustainability ini kan lagi happening ya. Nah, ini bisa di-matchingin gak sih ke dalam konsep adaptive reuse nih kalau menurut Kak Azizah? Sebenarnya bisa, apalagi kalau misalnya secara nggak langsung, pasti saya ngomongin keramik ya. Kalau misalnya adaptive reuse, somehow saya pernah visit ke satu kos-kosan nih, Kang. Jadi kos-kosan ini itu hampir semua yang dipakai di situ itu adalah bahan-bahan recycle. Recycle dalam tanda kutip apa? Jadi maksudnya dia literally untuk ubinnya aja, dia itu meskipun dia udah pecah-pecah dan lain sebagainya, pecahannya itu dia rapiin lagi. Akhirnya dia jadi ubin baru lagi, yang meskipun dalam tanda kutip kalau misalnya kita ngobrolin masalah desain, pasti dia bakal acak banget. Cuma akhirnya dari situ orang-orang jadi paham, oh ternyata hal-hal kayak gitu bisa kita bikin estetik kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin adaptive reuse, kalau misalnya untuk didesain sendiri, even untuk di interiornya, untuk di ranah saya, hal-hal kayak gitu itu sangat mungkin bisa terjadi. Karena hal-hal kecil yang ada di interior pun kita bisa reuse lagi kayak gitu. Ya, kalau Pak Kris ada pandangannya Pak mengenai adaptive reuse, pemanfaatan bangunan lamanya itu apakah heritage atau bukan? Nah ini ke depan nih teman-teman tantangannya bagaimana nih? Iya, saya pikir rasanya saya paling tua deh ya. Enggak Pak, kita beda sedikit. Beda sedikit. Ya. Bapak lebih duluan aja Pak. Beda sedikit. Tapi saya suka dengan kalian, jadi saya pikir ya nggak perlu canggung ya. Satu hal saya mengatakan bahwa kita tidak akan bisa menghilangkan dunia arsitektur itu sendiri. Itu satu. Karena apa? Karena di saat orang menyampaikan sustainability atau keberlanjutan di bahasa Indonesia kan, itu bahasa Indonesia yang lain adalah kelestarian. Ya, itu ya satu poin. Nah, perkara heritage atau enggak heritage itu nomor 2, itu soal selembar kertas saja ya, dinyatakan sebagai heritage list atau cagar budaya. Cuman itu aja bedanya. Nah, karena apa? Karena mestinya punya nilai penting, gitu ya. Oke, itu satu dulu. Yang kedua, arsitektur itu tidak akan pernah bisa keluar dari lingkungan, manusia, dan bangunan. 3 hal ini pasti selalu connect, muter terus gitu ya. Mengapa salah satu, kalau di dunia ini kan ada SDGs gitu ya, Sustainable Development Goals gitu ya, yang di agenda 2030 gitu ya. Sampai dengan hari ini, itu yang namanya dunia konstruksi itu sudah menyumbangkan polutan yang hampir 40% lebih. Jadi artinya dunia konstruksi ini menyumbangkan polusi? Iya. Wow. Jadi serius, silahkan di googling ya. Jadi untuk mencapai hal ini itu ya hanya kata-kata indah ditulis apa hari disitasi gitu ya, kalau menulis tesis atau skripsi gitu ya, ditulis dari siapa dia, ditulis tapi nggak pernah bisa. Hari ini untuk mencapai 2030 di statement tidak boleh suhu tidak boleh dari 1,5 derajat. Sekarang sudah 1,6. Nggak bisa lagi. Siapa yang mau ngontrol? Balik lagi kita.
Ya, that's the point mengapa adaptive reuse dibutuhkan. Nah, perkara nanti bagaimana kurikulumnya dan sebagainya, Bapak dosen saya pikir akan lebih cermat untuk menyampaikan. Kira-kira gitu. Oke. Nah, ini jadi saya kebayang gini loh Pak. Berarti Pak Kekeng pengalaman ngebangun. Berarti Kak Azizah juga sama ya. Dengan produsennya mensuplai untuk bangunan. Nah, ini kan berarti begitu kita ada satu project yang di satu sisi itu akan mengembangkan civilization ya. Arsitektur is about in civilization. Tapi ada konsekuensinya dia berkontribut 40% karbon, polusi. Nah Pak Keng, terhadap adaptive reuse ini bagaimana pengalamannya Kak Azizah? Pada saat ngebangun oke, saya menyumbangkan polusi. Tapi pada saat bangunan sudah jadi, bagaimana itu timbal baliknya? Pandangannya gimana? Jadi tuntutan arsitektur ini adalah membangun, membuat karya. Siapa di sini yang nggak ingin membuat karya? Pasti semua ingin membuat karya. Emang dilematis. Di satu sisi kita ingin membuat karya, tapi di satu sisi lagi kita menghilangkan bagian-bagian yang berfungsi menurunkan suhunya gitu ya, polusinya. Ini sampai ini hari saya merasa sebagai arsitek dan semua arsitek sebaiknya ada hal-hal yang perlu kita jabari bersama, tekuni bersama, mengedukasi customer agar bisa untuk menghilangkan egonya. Nah ini rasanya belum sampai ke sana ya. Banyak customer atau klien-klien selalu ingin membangun gedung-gedung baru. Dan ego itu maksudnya ingin memiliki, ingin punya sesuatu, baik itu karya maupun bangunannya. Contoh yang sederhana, properti itu adalah tempat investasi paling menarik karena dianggapnya naik terus kan. Pemerintah selalu mendorong bahwa isu bahwa kekurangan masyarakat ini 11 juta rumah, bayangkan ya 11 juta rumah itu di pemikirannya tentunya membangun baru, bukan menggunakan yang ada. Banyak di Indonesia, mungkin di dunia, satu keluarga memiliki beberapa rumah, termasuk saya, dan rumah itu tidak dihuni. Banyak apartemen kosong. Saya pernah mimpin satu unit apartemen dengan jumlah 1.500 unit apartemen ya. Itu penghuninya cuma 50%. 50% lagi tidak berpenghuni dan tidak ketahui juga pemiliknya malah. Itu salah satu polusi. Ya, itu salah satu hal yang ini terjadi dilematis di saat ini tadi maksud yang Kekeng investor atau owner itu ingin ego. Bahwa saya pengen punya tower nih. Punya tower atau ingin punya apartemen juga walaupun sebetulnya cuma ingin punya aja. Disewakan tidak, dikaryakan tidak, diam aja karena berharap suatu ketika harganya naik gitu. Makanya 11 juta unit rumah untuk masyarakat itu kan dibutuhkan. Saya rasa mungkin nggak segitu-gitunya amat ya. Nah gimana kita sebagai arsitek tadi mengedukasi secara halus gitu ya. Dari tadi misalnya contoh apartemen ya minimal jadinya gimana gitu. Nah, pernah nggak ada pengalaman? Pengalaman yang pasti ada adalah ketika satu klien, saya punya satu klien nih, ingin membangun sesuatu di lahan terbuka. Dia punya lahan yang udah tertutup, misalkan pabrik gitu dia punya. Mencoba untuk meyakinkan dia bahwa lahan pabrik lah yang kita bongkar, yang sudah tidak berproduktif gitu. Itu yang kita coba untuk dibangun, tapi bukan lahan kosongnya. Sebatas itu aja. Di satu sisi saya sebagai arsitek perlu proyek ya. Itu kan dilematis. Iya dong, betul. Tapi satu sisi kita juga mau hijau gitu. Ini kontradiktif banget ini. Kecuali pemerintah bisa menekan inflasi agar rumah sampai kapanpun juga tidak akan naik harganya. Bukan lagi bisnis yang menarik. Nah mungkin orang-orang akan mengurangi untuk berbisnis. Akan efisiensi. Investor gitu. Nah ini sangat-sangat belum kepikir bagaimana ya. Kak Azizah gimana? Kalau dari sisi produsen ya, kalau misalnya sebagai tiles,
biasanya kita tekankan efisiensi karena kalau misalnya dari segi produsen kan berarti sebelum si bangunan terbangun ya kan. Berarti kan kita kayak nge-spec segala macamnya kayak misalnya efisiensi dalam tanda kutip begini. Jadi kita bikin perhitungan presisi agar gimana caranya untuk supply material yang kita kasih itu tidak banyak waste-nya. Gitu. Jadi mungkin ada perhitungan tersendiri agar kalau misalnya si klien, si customer itu ingin bangun sebuah bangunan misalnya, kita beri efisiensi. Oke, kalau misalnya emang butuh spare untuk bangunan, mungkin ada limitnya, misalnya 5-10% misal untuk supply barang kayak gitu-gitu. Cuma kalau misalnya dari kita sendiri sebagai produsen untuk mengurangi itu, kita tuh sebenarnya udah dapat green label, Kang. Green label itu dalam tanda kutip begini, ini kan produksi keramik nih. Nah, keramik itu kalau misalnya di dalam produksinya tiba-tiba ada ini berarti di dalam pabrik nih ya? Betul, di dalam pabrik. Ini kita bicara sebagai produsen. Kalau misalnya di dalam pabrik itu ternyata ada yang dia tuh crash atau misalnya dia tuh pecah atau defeknya terlalu banyak, dia akan dihancurkan lagi, di crusher lagi untuk digabung jadi satu dengan bahan baku baru. Jadi kenapa tuh tadi kita bisa bilang si Sunpower Ceramics punya green label segala macam karena itu tadi kita nggak punya waste untuk produksinya kita. Berarti itu waste manajemennya udah jalan ya? Betul, itu kita udah manage. Berarti ini udah siap nih kalau carbon trade itu jalan nanti perusahaannya mendapatkan subsidi. Karena green, gitu ya. Nah ini buat teman-teman di sini juga ada baiknya obrolan ini mungkin mempelajari mengenai carbon trade. Jadi tadi kenapa sih si pabrik mau mengolah waste, ya kan? Kenapa mau gitu? Ada apa sih? Karena itu bisa dibaca tadi Pak Kriswandono bicara Sustainable Development Goals. Itu turunannya itu kan ada yang dibahas di G8, G20 dan lain-lain. Nah ini Pak kalian harus pelajari ya. Baca aja gitu, larinya kemana dunia ini membicarakan satu topik. Kemudian larinya ke carbon trade, di mana Indonesia ini akan digadang-gadang menjadi salah satu produsen dari carbon trade dari kota-kota negara-negara yang sudah miskin oksigen. Indonesia yang akan menyumbangkan karena masih banyak lahan-lahan hijau begitu ya. Nah, saya mau balik ke Pak Kris dan Om Kekeng. Tadi pabrik sudah melakukan waste management, betul ya. Kemudian pabrik pun membantu, produsen pun membantu para developer atau arsitek bagaimana melakukan efisiensi dari material. Jadi teman-teman kalau ngedesain nanti kontak Sunpower dikasih tahu efisien nggak, gitu ya. Nah, tapi dari segi Pak Kris di lapangan dengan Project Heritage, Pak Kekeng dengan commercial high rise dan lain-lain. Mengedukasi misalkan tadi water treatment, itu kan bagi investor ya teman-teman, bikin water treatment utility itu mahal, banget itu, mahal loh, dibanding kalau lu bikin mall airnya dibuang aja gitu ya, ganti air baru gitu. Nah, ada nggak pengalaman gimana investor itu punya sudut pandang dan bagaimana kita bisa menginfluence lah? Begini. Jadi kebetulan kalau yang saya tangani itu bukan mendesain, tetapi lebih kepada how to preserve, how to conserve gitu ya. Jadi akhirnya apa? Pasti tidak bertentangan dengan green architecture. Karena filsafatnya si konservasi ini minimum intervention. Ya. Saya buka slide Bapak. Kalau ini diperbaiki, ya, dengan minimum intervention tadi, rumusnya dua sebetulnya, minimum intervention dan maximum retention of fabric. Jadi sesedikit mungkin mengintervensi, sebanyak mungkin ninggalin yang asli. Ini adiknya, ini di Ngawi ya, Jadi kalau ketemu begini, ketika tidak ketemu datanya yang benar, ya dibiarkan begini. Ya, jadi ya. Ruin is ruin. Jadi untuk edukasi lebih lanjut. Nah, oke. Jadi harapannya adalah kalau green architecture itu harusnya bisa menyelamatkan manusia di sekelilingnya, termasuk soal ekonomi. Jadi kalau kita lihat apa yang dinamakan dengan pembangunan berkelanjutan itu cuma ada segitiga yang tiga sisi, tiga titik ya. Satu,
soal ekonominya, 2 soal sosialnya, ketiga soal lingkungannya. Ini selamat enggak? Jadi saya pikir generasi Anda itu memang suka enggak suka, sudah harus masuk ke wilayah itu. Sudah banyak negara yang sudah tidak ada bangun lagi ya. Pak Keng tadi sudah mengingatkan, ya kan harus berkarya. Saya kan harus punya berkarya ya. Tetapi apakah betul? Mungkin kata-kata karya ini sudah harus dirubah maknanya sebagai suatu karya yang menyelamatkan manusia dan lingkungan yang lainnya. Maka saya mengatakan di awal tadi, arsitektur adalah lingkungan, manusia, dan bangunan. Pikir gini Kang Indra, contoh yang sederhana. Dulu saya punya pikiran, wah ketika saya punya sesuatu properti, ya mungkin kalian kan dari Lombok ya, ini saya juga pakai topi Lombok, saya juga orang Lombok. Saya tinggal di Lombok juga gitu, di Gili Air, di pulau. Wah kalau punya properti sana seneng gitu ya. Punyalah saya gitu. Ini udah hampir setahun nggak pernah saya tengok. Punya gitu kan ya. Nah ini yang pikir-pikir lagi salah kayaknya. Lebih bagus saya main aja ke sana, pindah-pindah, bisa ke Lombok Utara, ke Lombok Selatan, Mandalika, kemana. Kayaknya lebih kaya kalau saya punya banyak penglihatan dibandingkan saya punya satu gitu, yang harus ditengokin berkali-kali karena harus dirawat. Nah ini pola-pola ini yang mungkin harus kita tanamkan lebih banyak Pak Indra. Jadi banyak bangunan-bangunan yang abandoned ataupun heritage Pak. Walaupun dia mungkin istilah tadi kalau Pak Kris bilang tadi belum optimal. Kalaupun begitu ya Pak, bicara belum optimal. Tapi meningkatkan ekonomi. Entah itu ada pekerjanya dan lain-lain. Nah, melihat sisi ekonomi seperti itu dalam upaya melakukan reuse adaptif terhadap satu konsep gimana menurut Pak Keng, Pak Kris, dan Kak Aziza? Jadi yang paling sederhana mungkin yang ini kita dari UPI pasti tahu pabrik Kina ya. Siapa yang nggak paham pabrik Kina? Kita menjelaskan pabrik Kina di Jalan Ciamplas Cicendo ya. Pajajaran ada pabrik heritage punya Kimia Farma. Itu sudah mulai beralih dari yang tadinya pabrik, sekarang saya udah lihat udah ada kafe. Nah, sudah itu udah mulai disewa-sewakan, sudah mulai beralih fungsinya. Di satu sisi itu heritage Pak Kris. Jadi bagaimana tetap bentuknya masih terpelihara agar arsitekturnya masih bisa dikenang, tapi fungsinya berubah. Daripada diam aja mulai diganti fungsinya sehingga menimbulkan komersial. Iyalah obat Kina mungkin kan nanti itu buat di negara mana sekarang ya? Di pengalaman Pak Kris juga mungkin bisa diutarakan Pak Kris di Kota Tua. Ketika bangunan yang abandoned tadi itu begitu banyak, yang ada ya hanya orang yang tidak punya rumah yang mendiami rumah itu, kan begitu kan? Salah? Enggak. Ya. Tetapi ketika bagaimana seorang pengelola dipasrahin dengan kondisi seperti itu, kan challenge-nya. Tetapi satu hal yang tidak bisa dihindarkan tadi manusia aja. Ketika kita tidak punya manusia yang lain yang ada di luar untuk mencoba untuk saya tidak mengatakan edukasi lah, bermain-main bersama di dalam, ya enggak bisa. Karena di dalam isinya tadi seperti itu kondisi sosialnya. Bagaimana caranya tidak usah ngomong sama Pak Polisi tetapi bisa pergi. Nah itu seni tersendiri ya. Jadi prosesnya seperti itu. Digarap terus saben hari. Sekarang selesai? Enggak. Sempurna? Enggak juga. Tetapi katakanlah hampir ya 18 tahun lebih ya. Itu baru bisa terwujud dan menjadi contoh didatengin banyak orang gitu ya. Enggak sempurna lah. Namanya edukasi kita kiri kanan juga masih bolong-bolong kan gitu ya. Suruh membetulkan dengan cara begini yang nggak bisa pokoknya. Nah sampai dengan yang pakai katakan tadi, yang sudah punya rumah itu memborong bangunan yang tidak terpakai. Tapi kita lihat juga, saya pikir ada secercah harapan dari berdasarkan contoh-contoh Pak. Tadi kita lihat contohnya kalau kita bicara Kolomadu, itu kelasnya kelas besar lah, BUMN Pak, investor. Tapi artinya di sini saya mau masuk ke melakukan sebuah reuse konsep terhadap abandoned place ini
Berarti bisa dilakukan juga oleh backcraft ya, industri kreatif. Yang secara kolektif. Nah, Kak Azizah mungkin mewakili kekinian, gimana melihat banyak bangunan di tengah kota, ini selain ekonominya tadi ya, tapi artinya nggak perlu pakai investor deh yang besar-besar melakukan itu. Investor UMKM kolektif ya, kemudian membuat mengolah satu tempat kayak M Block dan lain-lain. Ini gimana pandangannya? Kalau misalnya kita ngomongin, aku ngomongin coba secara interior ya. Iya. Jadi lingkupnya mungkin lebih kecil. Kalau misalnya abundant place kayak gitu-gitu mungkin kita bisa dialih fungsikan. Kalau misalnya ngomongin masalah ekonomi, sekarang itu setelah pandemi jadi ada punya tren office itu ada di dalam rumah. Jadi di satu bangunan. Nah, Kalau misalnya kita ngobrolin masalah ekonomi, gimana caranya kita mempekerjakan orang segala macam. Somehow orang-orang karena sudah nggak bisa keluar, habis itu WFO dan lain sebagainya, akhirnya di dalam satu bangunan itu akan ada banyak sekali ruang lingkup yang bisa diwadahi. Even kalau misalnya daripada nih kita sewa, habis itu karena kita nggak sanggup untuk bayar sewa dan lain sebagainya, akhirnya dia jadi abundant place lagi. Biasanya sekarang banyak banget arsitek-arsitek kayaknya punya kantor itu di rumahnya. Yang gitu. Jadi si kantornya itu tadi akhirnya disulap juga untuk jadi rumah. Jadi akhirnya untuk pusat juga mereka bekerja. Biasanya juga mereka bakal ngadain event juga di situ. Habis itu kayak misalnya mereka bakal ngundang seniman-seniman kreatif dan lain sebagainya. Jadi cara menghidupkan si abundant place, betul. Nanti banyak dari seni, kadang kita juga kolaborasi dari crafting kayak gitu-gitu. Kalau misalnya di Jawa Timur tuh yang paling getol banget masalah craftsmanship tuh si Pak Andi Rahman, kalau misalnya pernah dengar itu di Sidoarjo kayak gitu-gitu. Jadi beliau itu bisa jadi tempat workshop juga secara nggak langsung. Lah, hal-hal kayak gitu kalau misalnya kita kulik secara ruang lingkup, secara maksudnya interior, kalau misalnya kita mau bangun sesuatu bangunan, somehow kita juga butuh nge-planning nih. Ada beberapa space yang bisa kita gunakan untuk hal lain. Jadi nggak waste aja si ruangan itu, jadi nggak